Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya, biar tidak waktu, gak apa-apa, 4 orang saja, sambil menunggu yang lain, ya, karena saya di kampus ini jam 6 udah ngajar lagi, jadi mengejar perjalanan pulang ke rumah, ya. Kita mulai saja untuk mata kuliah kerja praktek ini. Baik, untuk mata kuliah kerja praktek ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa di sini mungkin di semester ini ada dua ada yang baru ngambil dan ada yang belum sama sekali ada yang ngulang seperti itu. Nah, untuk format bagi yang baru ngambil itu silakan dipersilakan untuk KP dengan pihak perusahaan seperti itu, kontraktor maupun konsultan. Namun untuk bagi yang ngulang sesuai dengan saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk KP yang sudah yang kembali ngulang itu kita coba arahkan ke pengabdian masyarakat seperti itu. Karena kenapa seperti itu? Karena akan mubazir rasanya kalau terus bertahan dengan di konsultan. Karena arsitektur itu relasi itu bukan hanya konsultan maupun kontraktor, tapi masyarakat pun sebetulnya merupakan sumber penghasilan kalian nanti ketika kalian sudah lulus seperti itu. Karena arsitektur kan di rumah pun kalian bisa buat studio, ya, membantu masyarakat yang ingin membangun rumah atau membangun hal yang lainnya seperti itu. Nah, untuk terkait dengan saya akan berbicara dulu dengan kerja praktek yang ngulang ya. Di sini semua ngulang ya, Feby ngulang. Saya baru mulai, Pak. Kalau baru mulai silakan nanti cari kontraktor ataupun konsultan. Kalau mau pengabdian masyarakat juga tidak masalah. Muslihatun ngulang ya, Muslihatun. Saya baru mulai juga, Pak. Baru mulai. Oh gitu. Ya. Anissa? Saya ngulang, Pak. Ngulang. Warsini? Saya baru ngambil, Pak. Nah, oke, baru Anissa aja yang ngulang ya di sini. Jadi pedomannya sebetulnya untuk yang baru itu udah saya sharekan di e-kampus ya. Nanti bisa di-download kalau memang e-kampusnya sudah berjalan dengan lancar karena lagi sedang ada perbaikan ya. Saya akan coba dulu sharekan terkait dengan kerja praktek yang baru.
Oke, ini saya jelaskan dulu bagi mahasiswa yang baru mengambil kerja praktek ya. Jadi dipersilakan untuk mencari konsultan atau kontraktor yang sedang mengerjakan proyek ya. Ini pedomannya, dan pedomannya sudah saya sharekan di grup ya. Lama kerja praktek itu 2 bulan. Sebetulnya ini lebih cepat ya, karena harapannya tentunya masih ada waktu 3 bulan sampai 4 bulan untuk membuat laporan, dan saya kira 4 bulan itu merupakan waktu yang sangat cukup untuk membuat laporan kerja praktek. Karena di angkatan sebelumnya sebetulnya KP itu maksimal itu 3 bulan, seperti itu. Tapi kita coba mengurangi dengan hanya 2 bulan, harapannya untuk tingkat kelulusan kalian supaya bisa sidang itu bisa selesai 1 semester, seperti itu ya. Jadi ini jadi ketika kalian nanti untuk mengambil KP ya, telah menempuh minimal ini 100 berapa ya SKS ya, tapi kalau kalian sudah di semester ganjil seharusnya sudah lebih dari SKS. Kemudian terdaftar sebagai mahasiswa ya, semester 6 ya. Sekarang berarti kalau kalian ini masih di semester 5 ya. Semester 7 ya berarti ya. Untuk angkatan 2018. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya mengisi form kerja praktek ya. Kemudian bukti pembayaran kerja praktek ya dari keuangan, serta mengambil mata kuliah kerja praktek. Nah, bagi kalian yang memang baru pertama kali melakukan kerja praktek, maka hal inilah yang harus kalian siapkan. Ya, formnya ada di sini di pedoman ya. Kemudian bukti pembayaran kerja praktek ini bisa dibayarkan kalau memang nanti kalian akan melakukan sidang. Seperti itu. Serta tentunya di sini ketika kalian KP ya tentunya harus mengambil KRS kerja prakteknya. Nah, ini prosedur pelaksanaan kerja praktek ya. Ya, jadi pendaftaran KP itu mengajukan surat pengantar dari prodi ke institusi. Jadi sebelum saya membuatkan surat pengantar ke institusi, ke tempat kontraktor atau konsultan, itu kalian mengajukan diri dengan mengisi form di sini ada nih, kalau nggak salah di sini. Nah, ini formnya adalah ini. Form KP 01, surat permohonan kerja praktek. Ini nanti kalian print ya. Ya, perusahaannya di mana, kemudian ditandatangani, lalu taruh di meja saya dengan melampirkan ini ya. Fotokopi KRS saja dulu, sementara fotokopi KRS. Kalau bukti pembayaran bisa nanti setelah mau sidang, seperti itu. Nah, jadi di sini siapa aja yang sudah Feby udah dapat perusahaannya? Oke, kalau sudah nanti tinggal buat ya formnya, print, nanti taruh di meja saya. Seperti itu, Feby. Oke, Muslihatun baru juga ya? Ya, Muslihatun ya, silakan untuk baru ya. Kalau baru berarti silakan isi form ya, form yang ada di sini. Sebentar. Nah, form ini dari pedoman pelaksanaan kerja praktek itu di halaman 13 seperti ini. Baik, Pak. Ya. Oke. Berarti itu terkaitnya. Nanti ketika proses itu sudah di meja saya, nanti akan saya buatkan ya. Mudah-mudahan bisa cepat ya, nanti dibuatkan, nanti bisa kalian saya buatkan surat pengantarnya ke kontraktor maupun ke konsultan. Seperti itu. Ke kontraktor maupun ke konsultan. Ya, begitu. Muhammad Ali Murtado, Mas KP juga ya?
Halo. Ya Pak, Ya, ngulang KP aku juga juga. Pak. KP-nya baru atau ngulang? Ngulang Pak. Oh, ngulang. Kalau ngulang nanti ke pengabdian Iya, masyarakat ya. iya ya. Kemarin kan sempat Oke. mau ke itu Pak, di perumahan Pak. Mm, Udah mm. eh, hubungi ke developernya. Insya Allah sih kalau udah boleh diizinin ntar saya ngajuin ke kampusnya lagi Pak. Sekarang ke pengabdian masyarakat sih, Mas. Kalau yang ngulang. Oh, Bukan. oh ngajuin masyarakat. Bukan. Hmm. Ya. Contohnya berarti seperti Ya, kayak itu Pak, jadi apa? contohnya Ya, berarti Mas. seperti itu Pak, kayak pembangunan masjid gitu Nanti akan saya jelaskan. atau yang lain. Oh ya, makasih Pak. Oke. Baik, jadi untuk yang KP yang baru ya, silakan langsung buat aja surat permohonan kerja praktek ya. Nanti saya buatkan surat pengantarnya. Ya, saya akan berlanjut ke kerja praktek yang ulang. Nah, di sini Ahmad Khairuddin ini angkatan berapa ya? Ahmad Khairuddin Angkatan 17, Pak. oh Iya. 17. KP-nya ngulang ya Oh, atau enggak, Pak. baru? Udah selesai sih KP, Pak. Oh, Iya, udah selesai. Oh, ya udah kalau udah, Pak. selesai. Kirain Oh, ini oh khusus khusus ini ya, Pak. Oh, kalau maaf, Pak. sudah Maaf. selesai Salah sih. berarti ini. Ini KP ya, KP Pak. ini. Oke, ya, makasih, Pak. Oke. Iya, KP. Yuk. Oke, Subagia ngulang ya. Saya ngulang, Pak. Ya, oke, Iqbal. Sama juga. Oke. Ya, jadi begini, untuk yang sekarang, jadi pengabdian masyarakatnya mulai minggu ini ya, kalian coba datang ke pengabdian masyarakat. Saya nggak tahu ini lagi ngecek jumlah mahasiswanya berapa ya di e-kampus yang ikut e-kampus, ikut kerja praktek. Belum, masih udah bisa. Masih belum juga bisa nih ternyata. Ya, jadi nanti porsinya untuk pengabdian masyarakat itu lebih bagaimana kalian sebagai seorang calon arsitektur membantu tingkat kelembagaan ya. Jadi ada kelembagaan dan ada individu nanti. Kelembagaan ini lebih kalian berkoordinasi di tingkat kecamatan, desa ya. Desa, kecamatan, syukur-syukur bisa tembus ke kabupaten. Nah, kalian diskusikan dulu daerah mana yang bisa dibantu untuk dibuatkan desain. Seperti itu. Desainnya apa misalkan kalian gali dulu, Pak, kira-kira saya bilang aja bahwa saya adalah mahasiswa arsitektur yang sedang kerja praktek untuk melakukan pengabdian masyarakat. Seperti itu, dan diminta di sini untuk membantu masyarakat untuk membuatkan desain seperti itu. Nah, kira-kira apa? Nah, untuk tema desainnya itu banyak seperti itu. Kalau misalkan di tingkat desa atau kelurahan itu biasanya ada banyak pasti ketika diskusi nanti langsung menghadap ke desa atau kecamatan. Itu nanti bisa juga kalian diminta untuk merencanakan ruang publik, ya, taman bermain, ya, ataupun istilahnya membangun gedung di desa, bisa jadi seperti itu. Nah, hal-hal itulah poin penting yang harus kalian lakukan sekarang, seperti itu. Jadi di sini makanya saya
harus perlu juga kampus ya, supaya bisa membagi wilayahnya seperti itu. Namun sekarang yang hadir saja dulu yang ada di sini ya, silakan kalian bebas memilih mau daerah mana, desa apa, kecamatan apa ya, yang istilahnya mau kalian buat desainnya. Nah, setelah nanti kalian sudah diskusi dengan pihak kecamatan atau ke pihak desa, nanti ketika mereka bersedia dan oke, responnya baik, ya nanti baru kalian mengajukan ke saya pengajuan dengan cara membuat surat permohonan kerja praktek ini. Nanti kerja praktek ini diganti namanya bukan lagi surat ini permohonan kerja praktek ini 01. Ya, mengajukan permohonan ini bukan lagi perusahaan, tapi lembaga. Ya, misalkan lembaganya adalah Desa Sukasari, misalkan alamatnya di mana, mulai bekerjanya, mendesainnya berapa lama. Nah, bedanya kalau di pengabdian di sini tidak perlu standby, kalian perlu hanya diskusi dengan pihak lembaga atau masyarakat di sana, kayak gitu kan. Kalian rekam potensi dan masalahnya untuk kalian buat desainnya seperti itu. Jadi kalian tidak perlu seperti perusahaan di kontraktor konsultan harus standby berapa kali seperti itu. Nah, judulnya nanti apa, terkaitnya apa mengenainya ya. Temanya pembangunannya misalkan ruang publik, mendesain ruang publik Desa Sukasari atau membangun kawasan wisata, misalkan di desa tersebut ada wisata misalkan, itu bisa seperti itu. Nah, itu modelnya. Jadi untuk yang mengulang ya, jadi minggu sekarang kalian silakan mau ke desa, ke kecamatan ya, dan juga kalau syukur-syukur kabupaten sebetulnya berharapnya, tapi dengan kalian sudah bisa bekerja sama dengan tingkat kecamatan ataupun kelurahan, kecamatan, itu ya udah bagus. Dan lingkupnya bisa lebih luas lagi. Nih Kak, misalkan kalian ada lembaga ini kan bukan berarti lembaga pemerintah saja ya. Lembaga swasta pun bisa. Misalkan kalian ingin ada sekolah nih yang kenalan misalkan, yang ingin istilahnya dibangun sekolahnya, didesain. Nah, itu bisa jadi kerja praktek kalian seperti itu. Jadi lingkupnya silakan. Yang penting adalah sebuah lembaga. Ya, kenapa harus lembaga? Karena memang kita akan coba buat MOU nanti. Gitu. MOU ya dengan pihak kecamatan, kalau sudah oke kita buatkan MOU seperti itu. Ya. Gitu. Jadi mau swasta silahkan. Lingkupnya yang penting adalah kalian sebagai seorang arsitektur membantu masyarakat untuk membuat sebuah desain bangunan ataupun kawasan. Seperti itu. Dipahami tidak maksud saya terkait dengan mengenai pengabdian masyarakat? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Pak ingin bertanya Pak. Silakan Mas Subagio. Nih kan ngulangin itu kan nanti kan ke desa atau ke kecamatan Pak. Betul. Nanti untuk apa ya, pengerjaannya kelompok juga atau masing-masing Pak? Seperti itu. Masing-masing. Masing-masing seperti itu. Ya. Gitu Mas, karena memang ini kerja praktek. Masing-masing. Masing-masing. Berarti satu desa itu bisa jadi satu desa beberapa desain. Jadi bisa aja nanti nggak perlu istilahnya satu desa satu tempat, tidak perlu. Yang penting beda tema, beda desain. Gitu. Iya. Oke. Baik, makasih Pak. Nah, yang lain bagaimana? Sudah jelas ya minggu
pertama ini kalian fokus dulu koordinasi cari tempat KP-nya. Baik itu di kontraktor, konsultan, maupun pengabdian masyarakat. Seperti itu. Nanti untuk selanjutnya terkait dengan laporan dan sebagainya saya akan jelaskan di minggu depan. Seperti itu. Ya, silakan Feby. Pak, saya mau tanya, Oh. kemarin kan saya udah cari perusahaannya, terus udah mulai tanya kan, dia baru ada pembangunan dari bulan Oktober besok. Terus dari mulai awal pembangunan sampai jadi itu sekitar 3 bulan gitu Pak. Berarti kita cuma ambilnya 2 bulan aja gitu Pak. Ya kalau mau lebih nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu kebijakan. Soalnya kan saya belum bisa ikut sidang di semester ini juga Pak nanti. Karena masih ada beberapa nilai yang belum sesuai. Jadi kalau dimaksimalin nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Kalau Pak. cuma 3 bulan nggak apa-apa. Sip. Oke. Yang lain ya, jadi jelas ya tugasnya sekarang ya. Semua masing-masing individu ya, koordinasi dulu. Nanti kalau tempatnya sudah oke, baru nanti Mas mengajukan mengajukan surat pengajuan permohonan KP. Nanti saya buatkan surat pengantarnya. Begitu. Ya. Yulian bukannya sudah lulus? Yulian kemarin kan sidang kan? Gimana, Pak? Yulian bukannya sudah sidang KP? Kalau sidang KP sudah, Pak. Yang SP itu kan yang perencanaan kepariwisataan, Pak. Oh, itu ini mata kuliah KP, Mas. Oh, iya, Pak. Ya, perencanaan pariwisata udah tadi jam 1:30. Gitu. Ya, Davi ini ngulang ya, Davi ya? Iya Pak, saya ngulang Pak. Nah, ngulang tadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk bagi yang ngulang itu adalah arah orientasinya kerja prakteknya adalah pengabdian masyarakat. Jadi lembaganya itu bisa lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang butuh desain arsitektur. Seperti itu. Jadi nanti minggu sekarang Mas Davi dan yang lain yang mengulang ya cari tempat yang ada lembaga ya, mau desa, mau kelurahan, mau kecamatan, ya silakan, kabupaten lebih bagus seperti itu. Nah, kalau ada memang yang mau didesain ya dan ya, untuk dijadikan bahan kerja praktek itu bisa nanti diajukan setelah nanti ketika Mas Davi koordinasi dengan dengan pihak kecamatan desanya ya, baru Mas mengajukan surat permohonan kerja praktek ya. Nanti kerja prakteknya adalah seperti ini yang ada di sini nih, surat permohonan kerja praktek. Nanti perusahaannya tinggal diganti lembaga kayak gitu. Nah, karena pengabdian masyarakat ini adalah bukan harus rutin ya, yang penting adalah sebetulnya sudah dipahami apa maunya yang mau klien lembaga tersebut. Jadi Mas bisa langsung kerja, mendesain, dan membuat laporannya. Nah, untuk bentuk laporannya sedang kita susun, gitu. Coba membuat laporan KP maksimal 50 halaman lah, kayak gitu. Tapi nanti isinya penuh dengan gambar, seperti itu. Nah, sedang kita siapkan, kayak gitu. Jadi gitu Mas Dapi ya, paham maksud saya untuk pengabdian? Oke, baik Pak, sedikit paham. Nanti kalau memang ada beberapa yang belum saya paham, nanti saya bisa melalui pribadi sama Bapak gitu ya Pak. Oke, bisa nanti WA saja. Iya, baik Pak. Nah, saya akan sedikit ilustrasikan. Sebetulnya gini, saya ingin tahu rekapannya dulu. Kampusnya lagi belum bagus nih, ya. Karena saya pinginkan juga kalian dari misalkan 30 orang, ada minimal 10 orang itu juga yang membantu masyarakat untuk membangun rumah, ya gitu. Minimal, tapi rumahnya itu adalah 2 lantai, seperti itu.
rumahnya 2 lantai, nanti itu bisa dijadikan kerja praktek, bisa renovasi atau bisa bangun dari awal, seperti itu. Nah, nanti kan lebih pada setelah oke ada misalkan membangun rumah, nanti ada MOU-nya kayak gitu dengan klien yang akan kalian buat, seperti itu. Nah, ini salah satu yang sedang saya pikirkan ya untuk bentuk laporannya ya. Mudah-mudahan laporan ini saya coba minimalkan ya 50 halaman kayak gitu, tapi penuh dengan gambar. Nah, ini saya coba sharekan dulu. Nah, di sini memang dituntut keahlian desain kalian nih. Makanya karena kalian itu kan sudah matang, seharusnya desain sudah bagus seperti itu. Nah, ini saya dapat contoh ya, menurut saya ini ada di ITS ya. Ya, jadi ini adalah salah satu desain interior kayak gitu. Nah, bentuk formatnya adalah inginnya seperti ini. Nanti bentuk laporannya pun tidak lagi seperti yang abu-abu ya. Kita buat jadikan buku nanti seperti itu. Nah, formatnya seperti ini. Ini kan 114 nih. Saya sedang coba ramu menjadi hanya 50 halaman. Nah, kayak gini. Jadi dari mulai latar belakang, rumusan, tujuan, studi pustaka, kayak gini. Nah, rumah ini definisi ya kan. Nah, ini definisi lah, ini lebih pada definisi. Nah, ini studi pengguna. Jadi ada analisisnya pun ketika membangun desain rumah, nanti harus ada analisisnya. Analisisnya seperti ini, studi pengguna. Ya. Nah, kayak gini. Ini dilihat karakter 24 jam itu dia menyukai apa, hobinya apa, memang harus diinikan di sini. Ya. Anaknya berapa, ya. Nah, ini buat dasar ketika kalian untuk mendesain rumah. Nah, ini kebetulan memang ibu hamil, jadi bagaimana konsepnya aman untuk ibu hamil, seperti itu. Nah, ini ada studi aktivitas, analisisnya sudah ada, ya. Sampai nanti ke gambar, jadi nanti outputnya adalah langsung gambar 2 dimensi, ya setelah analisis ya, 2 dimensi dan 3 dimensi, seperti itu. Nah, nanti gambarnya hasilnya seperti ini nanti, kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini ya, jadi 114 halaman ini saya akan coba create-kan lebih sederhana menjadi 50 halaman. Nah, jadi laporannya nanti akan seperti ini. Gitu. Kenapa saya buat seperti ini ya? Kenapa saya buat seperti ini? Justru ini untuk mendukung kalian juga. Kenapa harus pengabdian masyarakat? Untuk coba belajar bersosialisasi dengan masyarakat, karena arsitektur itu bukan hanya tipe kantoran ya, rezekinya itu bisa dari rumah, sekitaran rumah ya, bisa dari perusahaan dan sebagainya. Dan ini bentuk pengabdian ini adalah sebetulnya salah satu untuk memperkenalkan diri kalian bahwa kalian itu seorang arsitektur yang jago gambar ya. Jadi ketika nanti dibutuhkan ya kalian tinggal sudah dikenal bagus desainnya ya nanti akan menjadi rezeki kalian. Dan ini konsepnya seperti ini. Ya. Gitu. Insya Allah saya rekapkan jadi cuma 50 halaman dan ini nanti akan dibukukan ya dengan cover tebal jadi seperti buku laporannya nanti. Gitu untuk laporan pengabdian masyarakat. Sedangkan kalau untuk laporan yang baru ngambil ya sama formatnya seperti laporan pengabdian masyarakat laporan yang kontraktor yang biasa anak-anak telah kerjakan. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk sementara itu dulu. Jadi tugas kalian di sini mencari tempat dulu,
Kalau sudah oke, silakan surat permohonan simpan di meja saya, WA ke saya, nanti saya buatkan surat pengantarnya. Seperti itu, kata surat pengantar. Nanti ada surat balasan. Nah, surat balasan itulah yang akan jadikan titik poin saya untuk membuat membuat SK dosen pembimbing. Begitu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak, izin Pak. bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Dabi. Ya, untuk format surat permohonannya kayak gimana ya, Pak? Surat permohonan tadi udah saya jelaskan. Jadi di pedoman, sebentar saya share lagi. Nah, ini surat permohonan kerja prakteknya. Begini, ini ada di pedoman, nanti bisa kalian download ya. Download di pertemuan pertama di folder e-kampus, di materi, folder materi. Kayak gitu. Nanti kalau sudah Mas Dapi misalkan oke dari pihak lembaganya sudah oke mendesain ini, Mas baru buat surat ini. Minta permohonan buat surat untuk saya buatkan surat pengantar ke mereka. Nanti dari mereka ya membuat surat balasannya bahwa sudah bersedia untuk melaksanakan kerja praktek dan sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, yang lain bagaimana? Jelas ya menurut saya ya. Jadi ini saya sengaja saya rekam, nanti saya upload di YouTube linknya. Ya, kalau ada yang tidak hadir, ini pasti yakin banyak yang tidak hadir. Jadi nanti bisa saksikan di link video folder seperti itu. Ya. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekian dulu dari saya ya. Saya tunggu jawaban hasil surat permohonannya. Jangan terlalu lama, ingat, karena waktu terus berlanjut ya. Kalau bisa sih maksimal 2 minggu itu sudah selesai, udah running untuk kerja praktek. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.